Setiap pagi begini nih teman-teman, karena suara bocil-bocil ini memanggil induknya tandanya mereka lapar. Bagaimana nggak lapar? Soalnya induknya datangnya bergantian. Jika Lexi dan Lexi datangnya bersamaan, pastilah semuanya kebagian air susu induknya. Karena mereka datangnya bergantian, jadi ada yang nggak kebagian air susu induknya. Contohnya ketika salah satu induk datang, yang kuat dan yang cepat duluan menyusui. Dan ketika induk satunya lagi datang, yang tadi udah menyusui pasti menyusui lagi. Yang kuat dan cepat pasti menyusui terus, sedangkan yang lemah dan yang kecil pasti nggak kebagian. Maka dari itu saya setiap pagi ngecek dan siapkan susu tambahan buat yang nggak kebagian. Pasti ada yang bertanya, kenapa bang dipisah nggak disama-samain sama induknya saja? Karena kalau bocil-bocil yang jumlahnya 14 ekor ini nggak dipisah, itu bisa bahaya buat mereka. Karena tempat sebelumnya itu sangat kecil dan tidak bisa menampung bocil-bocil ini. Belum lagi ketika mereka sudah bisa jalan seperti ini, mereka akan berkeliaran. Pastilah kotorannya di mana-mana. Belum lagi mereka mudah terinjak-injak. Karena di tempat sebelumnya kami banyak orang di sini. Jadi teman-teman, karena banyaknya orang seperti itu, belum tentu semuanya menyukai dogi. Pasti ada yang bertanya lagi, kok kenapa kalau memang banyak orang nggak suka dogi, kenapa tetap pelihara di situ? Arti dari nggak suka dogi ini luas ya teman-teman. Artinya nggak suka kalau bocil-bocil ini kan giginya udah mulai gatal, bisa rusakin sendal kiri kanan. Nggak suka kalau bocil-bocil ini buang kotorannya sembarang tempat. Jadi kesimpulannya hanya mau menerima dogi ketika mereka lucu-lucu, ketika mereka kuat dan gagah. Karena sejatinya dog lover itu bukan seperti itu. Bukan hanya menerima kelebihan dogi saja, melainkan kekurangannya pun kita harus terima. Makanya tak jarang banyak dogi-dogi di luar sana yang dibuang oleh ownernya. Ya karena motivasi mereka pelihara dogi itu ya kayak begitu, hanya mau menerima kebaikan dari dogi saja, sedangkan kekurangannya tidak. Makanya saya menempatkan bocil-bocil ini di tempat ini. Mungkin saja kalau tempat ini adalah milik saya pribadi, saya akan melepas mereka bebas. Jadi untuk memberikan mereka susu tambahan di sini sudah selesai. Saya lanjut untuk membersihkan tubuh mereka satu persatu. Karena semalaman dalam kandang, pastilah mereka ada yang kencing sehingga tubuh mereka kotor. Karena kalau mereka bersih dan dikembalikan lagi ke dalam kandang yang juga sudah bersih, hati ini tenang. Dan bocil-bocil ini juga tidak mudah terserang penyakit seperti penyakit kulit jamur. Jadi teman-teman, saya tahu saya tidak bisa ada buat mereka untuk selamanya. Berhubung waktu saya bertugas di tempat ini hampir selesai. Nanti ada beberapa teman-teman kami yang akan mengadopsi mereka untuk tinggal dan menjaga pos mereka. Kalau pengurusannya lancar, ada beberapa ekor yang akan ikut dengan saya. Kasihan ya, mereka 14 ekor bersaudara tapi harus terpisah semuanya. Karena pemilik sebenarnya dari induk 14 bocil ini sudah menyerahkan penuh perawatan kepada kami. Makanya saya selalu berpikir dan mencari owner yang baik di tempat ini. Tidaknya mereka dapat mengadopsi sepasang. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.